Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai wawancara. Apakah kalian pernah melakukannya? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi, dan yang kita kenal sebagai informan. Adapun tujuan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Yang keempat, sebagai bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Kemudian, wawancara berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Secara umum, wawancara memiliki 7 jenis. Yang pertama, wawancara bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dulu dan pembicaranya tergantung kepada suasana pembicara. Yang kedua, ada wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan memakai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang dengan responden tunggal. Yang keempat, ada wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Yang kelima, ada wawancara konferensi, yaitu wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sejumlah pewawancara dengan seorang responden. Yang keenam, ada wawancara terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabannya. Yang ketujuh, ada wawancara tertutup, yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang terbatas jawabannya. Tahap-tahap wawancara, yaitu yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima,
membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketujuh, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Ketika wawancara dengan narasumber, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait etika dan sopan santun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. Yang ketiga, dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Yang keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Yang kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang keenam, mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Yang ketujuh, jangan menyela atau memotong pembicaraan apabila narasumber sedang berbicara. Dan yang terakhir adalah, jika sudah selesai wawancara, ucapkan terima kasih. Nah, adik-adik, cukup menarik bukan? Sekarang, perhatikan contoh wawancara sederhana berikut. Ini adalah contoh wawancara dengan narasumber petani. Laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi pemaparan hasil wawancara sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan isinya adalah sebagai berikut.
Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Jangan lupa selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.